kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Kali ini kita akan menyaksikan turnamen FTX Crypto Cup 2002 yang akan mempertandingkan antara Anies Giri melawan Hans Neyman. Ini adalah hari keempat, di mana di round 1 dimenangkan oleh Anies Giri, dan untuk round kedua terjadi remis, dan untuk round ketiga dimenangkan oleh Neyman. Dan ini adalah round keempat yang akan menjadi penentu siapakah yang akan memenangkan hari keempat ini. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan pion di E4 King Pawn Opening, dan dilanjutkan pion di C5, terbentuklah Sicilian Divine. Putih kuda di F3, hitam pion di D6, dan dilanjutkan gajah di B5 skat, dan di sini ditutup dengan kuda, dan putih melakukan rokade pendek. Pertandingan dilanjutkan dengan pion di A6, putih gajah ke D3, kuda hitam di F6, benteng putih di E1, dan dilanjutkan pion di A6, sekaligus persiapan mendorong pion untuk beradu. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah mundur di F1, dan dilanjutkan pion di B5. Putih menjawab dengan pion di C4, hitam fianchetto gajah di B7. Maka kuda putih maju di C3, dan dilanjutkan kuda hitam di E5, sekaligus persiapan beradu dan ancaman untuk pion. Di sini pion putih maju di D4 menantang pertukaran pion dan kuda, dan di sini kuda langsung makan kuda di F3, dan di sini dibalas dengan dimakan pion. Maka di sini terbuka yang dihadapi oleh putih. Pertandingan dilanjutkan dengan pion makan pion D4, dijawab dengan makan menteri di D4. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda di D7, dan dijawab pion maju di F4. Hitam melanjutkan pertandingan dengan benteng ke D8, siap mendorong pion dan sekaligus satu garis dengan raja putih. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke G2, fianchetto sekaligus menutup raja dari ancaman, dan dilanjutkan menteri ke H4 mendekati raja. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri mundur di D3, pion maju di G5, pion makan pion, dan selanjutnya pion di H3. Di sini putih langsung mengajak beradu dengan menteri hitam karena kondisi terbuka yang dialami oleh putih dan ancaman dari benteng. Maka dari itu dijawab hitam dengan pion makan pion, sekaligus memperkuat pertahanan dari menteri hitam, dan dilanjutkan gajah ke E3. Di sini gajah hitam ke G7, dilanjutkan kuda ke A4, dan dijawab gajah ke E5, ancaman untuk menteri putih sekaligus ancaman pion biar terjadi skak dalam satu langkah. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan dengan menteri makan menteri di H4, dan dimakan kembali dengan pion, dan di sini dijawab putih dengan raja geser F1. Karena apa raja geser? Karena jika tidak geser maka pion akan terus maju, dan ini akan memberikan pin pada gajah putih. Maka di sini dilanjutkan dengan pion maju di B5, dan dijawab putih dengan kuda di C3, ancaman balik, dan dilanjutkan pion maju di B4, kuda kembali ke E2, dan dilanjutkan kuda ke C5, ancaman untuk pion putih. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke D4 mengajak adu, dan di sini pion dimakan oleh kuda hitam, dan dimakan balik dengan gajah putih, dan dilanjutkan dimakan kembali dengan gajah hitam. Di sini terjadi adu ya. Putih melanjutkan dengan kuda di F4, dan di sini sekaligus mengajak beradu. Jika dimakan dengan gajah, maka benteng akan makan gajah di sini. Maka dari itu di sini dijawab dengan kuda dimakan gajah, dan dilanjutkan benteng
makan gajah, pion maju di E5 memperkuat posisi gajah, dan dilanjutkan pion maju di H3. Pertandingan dilanjutkan dengan raja ke D7, dan di sini sebenarnya opsi untuk menteri gajah ke posisi H adalah menarik karena nanti akan mendorong benteng. Maka dari itu, di sini pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke D1 dan dijawab raja ke E6 dan dilanjutkan gajah ke E3 mengajak aduan, dan di sini pion maju di F5 ancaman untuk benteng. Di sini dijawab putih dengan benteng makan gajah F4 dan dilanjutkan pion makan benteng. Di sini putih mengadu kualitas dengan satu gajah dan satu benteng, dan hitam masih kokoh dengan dua benteng. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah makan pion, dan di sini benteng ke D8 memperkuat posisi pion, dan dilanjutkan skak dengan benteng, raja kabur ke F6, benteng kembali ke D1 dan dilanjutkan benteng ke C8, persiapan untuk menumpuk maupun ancaman pada pion putih. Di sini dilanjutkan dengan benteng ke D4 mempertahankan pion, dan dilanjutkan benteng ke C6 memperkuat pion hitam. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke E3 dan dijawab dengan raja ke E6, dan di sini pion gratis dimakan benteng di H4. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke F8 sekaligus persiapan mendorong. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di B3 dan dijawab hitam dengan pion maju di D5 mengajak pertukaran, dan di sini ditolak melainkan pion maju di F4. Di sini jika diterima dengan gajah maka pion ini akan dimakan dengan benteng. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke D4 dan dijawab hitam dengan raja naik ke F5. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju F3 menutup kemungkinan raja maju, dan dijawab hitam dengan benteng ke G8 sekaligus persiapan menumpuk benteng. Maka putih menjawab dengan benteng ke H7, dan di sini benteng hitam ke G3 mengancam dua pion putih, dan dilanjutkan raja maju di F2, benteng bertumbuk di G6 dan dilanjutkan benteng ke E7, dan di sini skak ya, raja ke bawah, benteng ke G3, ancaman kembali dengan dua pion ini, dan dilanjutkan skak dengan benteng di E5 putih, raja ke G6 dan dilanjutkan pion di C6. Pion dua langkah lagi akan jadi perwira, maka di sini diantisipasi hitam dengan benteng makan pion, dan dilanjutkan benteng di E2 dan dijawab skak ya. Di sini raja naik dan terjadilah aduan, dan di sini benteng ke C1 mengejar pion yang akan jadi. Dan pada pertandingan kali ini di langkah ke 50 hitam putih menyerah ya, dimenangkan Anies Giri karena pion ini akan kena dan posisi hitam unggul 4 pion, dan di sini adalah catur cepat 15 menit dan kekurangan banyak waktu dari Neman. Mungkin itu, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan ini. Bisa di subscribe, share, dan komen. Terima kasih.